Halo guys, hari ini kita mau study tour dulu ke Gunung Puntang biar refresh dan kita bisa belajar di sana. Ikut yuk. Gunung Puntang itu ada di Bandung Selatan ya, di Jawa Barat, Bandung Selatan, di daerah ya dekat ke Banjaran lah, dari Banjaran yang menuju Pangalengan. Tempatnya bagus dan punya sejarah juga itu tempatnya. Kang Deddy Mulyadi, saya lihat nih angkot nih di daerah Banjaran nih ya. Anak SD tadi naik. Masa pintunya terbuka gitu di belakang? Mana jalannya ini liak-liuk lagi di gunung. Mobilnya udah tua juga. Tolong ya ini diremajakan ya. Bikinlah mobil angkotnya itu pakai pintu ya yang tertutup. Ini ada contohnya nih, udah diterapkan nih di Indonesia. Nih kalau udah ada tanda kayak gini, berarti bentar lagi ya belokannya. Nah ini nih patokan pertigaannya seperti ini nih. Kalau udah nemu kayak gini, ambil kiri aja. Udah mau sampai nih, yuk pantau terus. Ujung jalannya nanti kayak gini nih, langsung mentok di pintu gerbang Puntang. Tiketnya di-scanin dulu ya. Oh iya. Ke depan aja. Tiketnya. Ya, nuhun ya. Sama. Ini ada Taman Kopi Guntang nih, apa nih ya? Loh, ini typo atau enggak nih? Puntang atau Guntang ini? Nih ada lagi apa nih tulisannya nih? Rawan Wapres Lengser. Salah. Saya yang typo itu mah. Rp5.000 satu gunung. Study tour juga membantu perekonomian daerah ya. Jadi jangan lupa jajan ya. Jadi Puntang ini dulu pernah dibangun stasiun radio ya oleh pemerintah kolonial Belanda di tahun 1900-an awal. Yuk kita lanjut study tournya ya. Nah kayak gini nih bekas peninggalan radio Malabar dulu nih. Ini dulu dibangun di tahun 1900-an awal ya. Dulu ini adalah stasiun radio nirkabel pertama di dunia. Bayangin tahun segitu sudah wireless loh. Radio wireless ya ibaratnya ya. Jadi memang dulu ilmu pengetahuan dijunjung tinggi ya di Belanda ya. Makanya di Indonesia juga terdampak lah jadi pemimpin teknologi ya. Buktinya kita bisa mengembangkan radio wireless pertama ya. Nah dulu juga kita pernah juga ikut loh Piala Dunia loh. Ini kalau ke kanan ke air terjun ya. Kalau ke lewat jembatan itu tempat bagus lah, tempat bagus, nanti kita ke sana. Jadi ini air terjun atau curug ya, kita ke kanan dulu lah ya. Gak jauh lah, paling cuma 15 menit. Jalannya juga kayak gini, aman kan? Buat kita trekking mah aman ini mah. Anak sekolah juga perlu study tour dong, refreshing, supaya mengenal alam ini. Study tour sekalian olahraga, sehat kan? Ya, jadi jangan dilarang seharusnya. Halo guys, udah sampai nih di Curug Cikahuripan. Deket ya, dari pertigaan awal itu cuman 15 menit ya. Kapan ya kira-kira bisa hiking bareng Kang Deddy nih, kita study tour lah ya. Puntang tuh terkenal dengan sungainya ya. Yuk kita turun ke bawah yuk. Buat yang suka merenung, filsuf-filsuf, cocok nih ke sini nih. Di sini juga bisa camping ya. Nih lihat nih, enak ini untuk perpisahan sekolah ini, enak banget loh di Puntang ini. Pasti berkesan lah kalau camping di sini, camping bareng sambil bisa belajar juga loh. Nah, ini juga bekas bangunan lainnya nih, Radio Malabar nih. Jadi dulu sejarahnya ini sempat dirusak ya pas peristiwa Bandung Lautan Api, karena rakyat kita khawatir radio ini dipakai oleh Belanda untuk menghubungi Belanda, karena waktu itu sedang
perang mempertahankan kemerdekaan. Nah, dulunya kayak gini ya Radio Malabar nih. Bisa dilihat lah di Google aja. Meskipun Belanda maju, sebenarnya kita kecipratan juga rakyat Indonesia. Karena apa? Karena ada peran Van Deventer. Dia mengajukan en Irichhut. Jadi itu artinya bahwa pemerintah Belanda ini punya utang moral kepada rakyat Indonesia yang harus dibayar meskipun tidak bisa dituntut di pengadilan. Sehingga akibat itu pemerintah Belanda menerapkan kebijakan politik etis. Nah, yang utama dalam politik etis adalah memberikan akses pendidikan kepada rakyat pribumi atau bumi putra. Nah, akibat politik etis itulah lahir tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno, Hatta, dan lain-lain. Banyaklah. Setelah itu juga lahir NU, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Nah, hingga kepintaran-kepintaran mereka nih, para pendiri bangsa ini, akhirnya berhasil memerdekakan bangsa kita. Belanda aja tobat kan dulu memberikan politik etis. Nah, setelah kita merdeka gimana ya? Coba deh lihat nasib guru dan dosen sekarang seperti apa. Indah kan? Melihat di video sama merasakan langsung beda ya. Sama, kita melihat Borobudur di buku dengan langsung ya beda. Ada kesan takjub ya kalau kita lihat langsung. Dari rasa takjub itu kemudian menjadi harapan, menjadi cita-cita. Untuk merasakan itu, ya kita harus datang langsung dong. Jadi wajar aja ada study tour. Wajar aja orang tua mendukung, bela-belain. Pergilah nak, lihat dunia. Karena ia menaruh harapan pada anaknya. Jangan terkurung dalam kemiskinan. Jangan dikubur kesan harapan itu dengan kata-kata, Anda miskin, jangan sok kaya. Bagaimana mungkin pemimpin merendahkan manusia seperti itu? Jadi manfaat study tour sebenarnya banyak ya. Judulnya aja study and tour, kan baik semua. Jadi banyak. Dan kalau selama ini tidak ada paksaan yang study tour, misalnya nggak ada sanksi kalau yang nggak ikut jadi nggak lulus, ya sudah berarti kan itu hak mereka. Tidak ada kewajiban. Kalau tidak ada kewajiban, maka jangan dilarang. Itu logikanya, logika hukumnya seperti itu. Nah, jadi argumentasi anak kecil yang berdebat dengan Gubernur Deddy Mulyadi bagus itu. Dia membangun secara konseptual dalam bahasa logika itu. Dia membangun proposisinya abstrak dan dia membangun argumentasinya secara koheren. Bagus itu, usia segitu bisa berargumen seperti itu luar biasa. Tapi sekelas Gubernur Deddy Mulyadi langsung melawan dengan argumentum ad hominem. Dalam logika ada itu cara melawan lawan debat dengan menyerang personalnya ad hominem. Itu kesalahan berpikir. Jadi personal si anak kecil dan keluarganya diserang. Anda itu miskin, jangan sok kaya. Wah, itu kacau. Itu tidak berpikir secara logis. Kalau kita menyerang secara personal itu berarti ya kuranglah kita menggunakan logikanya. Jadi kalau debat logika itu ya harus konseptual. Jangan nyerang personal, ya begitu dong. Nah gini nih. Jadi menurut saya ya sepanjang sekolah itu mengadakan study tour dan tidak ada sanksinya bagi yang nggak ikut, nggak jadi, nggak lulus atau apa, ya sudah, nggak usah dilarang, biarin aja. Itu hak mereka, mereka mau study tour, mau apa gitu. Kalau misalnya menurut gubernur itu, menyusahkan nih orang-orang karena ada biayanya, ya sudah gini, rakyat itu bayar pajak, lalu Pemda itu punya dinas pariwisata, bayarin aja, susah amat, gitu kan? Dikasih subsidi, bayarin dong. Gitu. Atau nanti misalnya karena sering kecelakaan sudah aja dilarang, ya sudah, dishubnya kerja dong, diuji tuh bus-busnya. Yang nggak kerja, yang nggak ngawasin kan dishubnya, kenapa disalahin anak kecil gitu kan? Lah dia kan mau belajar, mau refreshing. Nah jadi janganlah melarang-larang yang sebenarnya nggak substansial untuk dilarang. Giliran vasektomi yang secara jelas sudah diharamkan oleh ulama, malah mau dilaksanakan, kan bingung. Jadi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kan bingung kita. Terusnya anak kecil yang dikonfrontir. Salah tempat. Gubernur itu seharusnya debatnya sama ulama dong, jangan sama anak kecil. Kita ngopi aja dulu lah.
biar bisa fokus dan pakai logika. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya.